Salam sukses agribisnis. Jumpa lagi dengan redaksi penebar swadaya. Kali ini kami akan menghadirkan cara cepat besarkan lele di kolam terpal. Agribisnis lele sangat cerah dan menjanjikan. Dahulu, lele dipandang sebelah mata oleh masyarakat sebagai ikan kelas menengah ke bawah. Namun kini lele sudah menjadi salah satu komoditas perikanan yang banyak diusahakan masyarakat. Hal ini tidak lepas dari permintaannya yang sangat tinggi dan harganya pun semakin menarik banyak orang untuk mengusahakannya. Sebagai gambaran, kebutuhan lele di Jabodetabek saja bisa mencapai angka 100-120 ton per hari. Permintaan yang tinggi tersebut belum diiringi dengan produksi yang tinggi. Harga lele dulu hanya berkisar antara 9 sampai 10 ribu. Tapi sekarang harga lele sudah mencapai 17 ribu sampai 20 ribu di tingkat petani. Bahkan di pasar harga lele bisa mencapai 25 sampai 30 ribu. Kondisi ini dipicu oleh pemanfaatan untuk berbagai hal. Di antaranya produk olahan seperti abon, keripik, kerupuk, pempek, sosis, bakso, dan lele asap. Dalam melakukan pembesaran lele, kolam merupakan syarat mutlak yang harus ada. Kolam untuk memelihara ikan sangat beragam, mulai dari kolam tanah, kolam beton, dan kolam terpal. Saat ini kolam terpal lebih banyak dipilih sebagai wadah pembesaran karena lebih praktis. Membuatnya mudah, tak kalah menariknya dengan biaya pembuatannya yang murah. Lokasi yang tepat adalah sumber airnya layak dan mudah didapat serta cukup, mudah memperoleh fasilitas budidaya, mudah memperoleh pakan yang dibutuhkan, serta aman. Sumber air yang baik adalah yang memenuhi persyaratan hidup lele. Air tersebut tidak boleh tercemar oleh limbah, baik rumah tangga ataupun pabrik, seperti oli, minyak, deterjen, dan limbah kimia lainnya. Ketinggian kolam terpal bisa dibuat antara 60 sampai 110 cm. Sebagai contoh akan dibuat kolam terpal menggunakan ukuran 3 meter x 2 meter x 0,6 meter. Ada beberapa peralatan yang harus dipersiapkan sebelum membuat kolam terpal, antara lain terpal A5 ukuran 5 meter x 4 meter, bambu, kayu, paku, pipa paralon, keni, cutter atau silet, lem serta palu, gergaji, dan golok. Sebelum merangkai kolam terpal, pertama-tama ratakan tanah dan hilangkan semua benda-benda yang dapat membuat terpal sobek seperti paku, kerikil, batu, dan benda tajam lainnya. Beri tanda pada tanah yang akan dibuat kolam di atasnya, lalu buat jarak sekitar 70-100 cm antar patok. Buat kemalir di salah satu bagian pinggir kolam. Selanjutnya, buat saluran pembuangan air yang terhubung dengan kemalir. Sebagai saluran air untuk keluar, tanam pipa yang sudah dipasangi keni di salah satu ujungnya. Pipa tersebut terhubung dengan saluran air. Pastikan bibir keni rata dengan dasar kolam terpal nantinya. Dengan demikian akan mempermudah pembuangan air dari kolam terpal. Selanjutnya, buat patok dari kayu yang disesuaikan dengan tinggi kolam. Jika tinggi kolam 70 cm, tinggi kayu dilebihkan 10-30 cm dan ujungnya dibuat lancip agar mudah ditancapkan di tanah. Potong bambu menjadi 3 atau 4 bagian dan panjangnya disesuaikan dengan ukuran kolam. Lalu ratakan pinggirnya yang tajam agar tidak melukai tangan ataupun merobek terpal ketika sudah dipasang. Tancapkan patok pada lokasi yang sudah ditandai.
Pasang potongan bambu yang ditempelkan pada patok kayu dengan jarak antar bambu sekitar 10-15 cm yang direkatkan dengan paku. Sisakan satu reng bambu pada bagian paling atas yang nantinya akan dipasang bersamaan dengan terpal. Setelah kerangka terbentuk, siapkan terpal. Lalu lipat terpal di luar kolam ke arah dalam sesuai ukuran kolam untuk memudahkan pemasangan. Masukkan terpal ke dalam kerangka kolam, lalu lebarkan sesuai bentuk kolam. Pasang terpal dan rapikan sesuai dengan kolam, terutama pada dasarnya. Jangan sampai ada bagian yang terlipat atau menggantung karena dapat membuat kolam cepat rusak. Lipat terpal bagian pinggir kolam, kemudian selipkan reng bambu di lipatan terakhir. Setelah itu, paku dengan kuat. Setelah terpal terpasang rapi, buat lubang pembuangan air dengan cara menyayat terpal menjadi 8 bagian dengan cutter tepat di atas pipa keni yang sudah dipasang sebelumnya. Selipkan setiap potongan terpal ke bagian luar keni, lalu beri lem sehingga terpal menempel pada pipa. Agar lebih kuat, lakukan pengeleman 2 atau 3 kali lagi di sekeliling lubang. Setelah kering, bilas dengan air untuk membuang sisa lem di sekitar lubang. Sebagai penutup lubang pembuangan, ambil pipa yang diameternya sama dengan pipa pembuangan yang ditanam. Panjang pipa disesuaikan dengan ketinggian air. Di salah satu ujung pipa penutup tersebut, buat lubang dengan diameter sekitar 1 cm. Posisi lubang sekitar 5 cm dari ujung pipa, tujuannya agar air kolam tidak mudah meluap, apalagi ketika hujan. Pasang pipa pembuangan di kolam terpal pun siap digunakan. Lele dapat dipanen dalam jangka waktu 2 bulan, bahkan bisa lebih cepat lagi. Kuncinya terletak pada ukuran benih yang ditebar serta manajemen pemeliharaan yang tepat. Untuk keberhasilan budidaya lele, benih merupakan hal yang paling penting. Benih yang unggul adalah benih yang diperoleh dari induk yang unggul. Kemudian benih tersebut sehat dan tidak cacat. Untuk memanen lele dalam waktu 2 bulan, ukuran benih yang ditebar minimal berukuran 7-8 cm. Benih yang ditebar harus berasal dari induk unggul, misalnya sangkuriang atau piton. Dalam memulai pembesaran lele, hal yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah mengisi kolam dengan air yang telah diendapkan minimal 1 malam. Kolam diisi air sampai ketinggian 30 cm. Setelah itu, air diberi tambahan probiotik atau suplemen, lalu diamkan selama 3 hari. Kemudian, benih berukuran 7-8 cm ditebar ke dalam kolam yang harus melalui proses aklimatisasi atau adaptasi terlebih dahulu. Jadi, benih yang datang dan di-packing dengan plastik didiamkan dahulu di air selama 10-15 menit. Setelah itu, buka plastiknya dan masukkan air kolam ke dalam plastik, lalu biarkan benih keluar secara perlahan atau langsung dikeluarkan seluruhnya secara perlahan. Benih yang baru ditebar tidak langsung diberi pakan, tetapi didiamkan selama 1 hari. Keesokan harinya, benih diberi pakan pelet terapung yang sesuai dengan bukaan mulut benih 7-8 cm, yaitu berupa pelet berdiameter 1 mm. Pemberian pakan dilakukan sampai ikan kenyang dengan frekuensi 3 kali sehari, yaitu pada pukul 9 pagi, di siang hari pada pukul 13 dan sore hari pada pukul 17 sampai 21. Untuk pakan, ada beberapa macam jenis pakan yang bisa diberikan untuk lele. Ada pakan buatan pabrik seperti pelet dan juga pakan alternatif. Yang terpenting, pakan tersebut harus memenuhi gizi yang dibutuhkan oleh lele. Pelet ini ada bermacam ukuran, mulai dari tepung, kecil, sedang, sampai besar. Pakan alternatif bisa berupa ayam tiren, kemudian jeroan,
kemudian telur gagal menetas, pala tongkol, dan lain sebagainya gitu. Pemberian pakan jenis ini dilakukan sampai hari ke-15 pemeliharaan. Pada hari kelima, air kolam yang awalnya hanya 30 cm ditambahkan sampai penuh, yaitu pada ketinggian 60 cm. Setelah air ditambahkan, masukkan pula probiotik atau suplemen agar ikan tumbuh sehat dan tidak mudah stres. Penambahan probiotik atau suplemen bisa diberikan setiap 3-5 hari sekali. Sekitar 5-7 hari, air pemeliharaan akan berubah menjadi kehijauan yang menandakan bahwa air tersebut sesuai untuk pembesaran lele. Pada hari ke-16, ukuran benih akan berubah menjadi 11-12 cm. Benih pada ukuran tersebut membutuhkan pakan yang berukuran lebih besar. Dengan demikian, ukuran pakan pun diganti yang lebih besar, yaitu pelet berdiameter 2 mm. Pola pemberiannya sama dengan sebelumnya, yaitu dengan frekuensi 3 kali sehari pada pukul 9 pagi, pukul 13 siang, dan pukul 17-21 malam. Agar lele tetap sehat dan cepat besar, selain pemberian pakan yang cukup dan bergizi, juga masalah air harus dijaga dengan baik. Cara penjaganya ada beberapa macam, cara menjaga kualitas air ada beberapa macam, diantaranya dengan buang separuh, tambah separuh, atau di overflow. Selain itu, bisa menggunakan probiotik untuk meningkatkan kualitas air. Pada hari ke-40, biasanya air sudah menunjukkan tingkat kepekatan yang tinggi dan berubah warna menjadi hijau atau coklat pekat. Hal ini menandakan bahwa air tersebut harus diganti sebagian. Caranya, pipa penutup pembuangan dibalik sehingga lubangnya akan berada di bawah dan air akan mengalir keluar dengan sendirinya tanpa khawatir ikan terbawa keluar. Air disurutkan setengahnya sampai ketinggian 30 cm. Setelah itu, masukkan air baru yang sudah diendapkan sebelumnya sampai ketinggian semula. Ketika air sudah penuh, biarkan air tetap dialirkan ke dalam kolam selama 15 menit untuk meningkatkan kandungan oksigen dalam air. Pada hari ke-46, ikan sudah mulai besar, sehingga berukuran palang, yaitu sekitar 15-20 ekor per kilogram. Dengan demikian, ukuran pakannya diganti dengan yang lebih besar lagi, yaitu pelet berukuran 3 mm. Pemberian pakan ini dilakukan dengan pola perlakuan yang sama seperti sebelumnya, yaitu frekuensi 3 kali sehari pada pukul 9 pagi, pukul 13 siang, dan pukul 17-21 sore atau malam hari. Pemberian pakan ini dilakukan sampai panen atau sampai hari ke-60. Jika pada saat umur pemeliharaan ke-40 sampai panen, air sudah menunjukkan kondisi yang tidak baik, dapat dilakukan pergantian air dengan pola yang sama seperti sebelumnya. Panen merupakan saat yang ditunggu-tunggu oleh para pelaku usaha pembesaran lele. Setelah menjalani pemeliharaan selama 60 hari, panen bisa dilakukan dan akan diperoleh lele konsumsi berukuran 7-10 ekor per kilogram. Peralatan yang diperlukan untuk melakukan panen adalah jaring dan keranjang plastik atau drum. Panen sebaiknya dilakukan oleh minimal 2 orang. Lakukan penangkapan ikan dengan jaring yang dibentangkan di kedua sisi kolam. Letakkan ikan yang sudah dijaring ke dalam keranjang plastik atau drum. Hal ini dilakukan sampai ikan terangkat habis. Setelah lele berada di keranjang atau drum, lakukan sortasi untuk memisahkan ikan yang tidak masuk ukuran konsumsi alias ukurannya masih kecil atau sangkal, ukuran 15-20 ekor per kilogram. Ikan tersebut dipelihara kembali di dalam kolam. Sementara ikan yang sudah mencapai ukuran konsumsi siap dijual.